saya balik kepada apa yang tadi kita sudah baca, yaitu tentang ini ya, permohonan doa yang ketiga, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa ini artinya? Yaitu satu permohonan bagi kita, ya kalau sudah membaca di situ ya, berilah supaya kami. Tapi bukan cuma bagi kita, juga bagi semua orang, ya bagi sekalian manusia. Menarik saya dengan kata ini ya, bukan hanya kita tapi juga semua manusia. Mungkin saudara ada yang menanyakan, bukankah hanya orang percaya saja yang bisa melakukan kehendak Tuhan? Mana bisa orang belum percaya, orang belum lahir baru kok mereka bisa melakukan kehendak Tuhan gitu ya. Tapi kita bisa melihatnya di dalam pengertian ini saya common grace ya. Maksudnya ini ada kaitannya dengan apa ya, civil use of the law yang kita sudah pernah bahas ya. Bagaimana Taurat itu juga bisa disaksikan secara public theology ya. Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan church theology, tapi berkaitan dengan public square juga, berkaitan dengan teologi publik ya. Maka di sini ada potensi sebetulnya dalam bagian ini ya, waktu saudara baca bagi kami ya, supaya kami dan semua manusia. Jadi orang yang nggak percaya kepada Tuhan ya jelas nggak tertarik untuk berdoa ini kan ya. Your will be done on earth as it is in heaven. Pasti mereka nggak tertarik kan. Tapi kita bisa mendoakan supaya mereka ini juga disertakan di dalam hal ini ya, di dalam narasi kerajaan Allah. Itu sesuatu yang mungkin ya. Bahkan di dalam Alkitab pun juga mencatat hal seperti itu ya. Kalau sudah membaca di dalam Perjanjian Lama gitu ya, ada Darius, ada Kores ya. Nggak ada catatan di dalam Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang pilihan kan ya. Darius, Kores, itu mereka kan nggak ada catatan di dalam Alkitab disebut sebagai orang-orang yang percaya gitu dalam hal ini. Tapi mereka bisa berbagian demikian rupa di dalam menjalankan kehendak Tuhan, di dalam menjalankan keadilan, di dalam memulangkan Israel untuk bisa kembali membangun bait suci. Mereka bisa menjadi alat-alat Tuhan ya di dalam hal ini. Jadi saudara melihat ada potensi di sini ya di dalam pertanyaan ke-124 ini ada penjelasan daripada Katekismus Heidelberg waktu dikatakan your will be done on earth as it is in heaven. Jelas yang paling dituntut untuk melakukan kehendak Allah ya adalah orang-orang percaya, itu jelas sekali gitu ya. Orang percaya itu harus punya satu hasrat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita juga bisa menghadirkannya karena kita percaya, menghadirkannya di ruang publik ya, karena kita percaya kehendak Tuhan ini adalah kehendak yang baik. God's will itu is good ya, yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang baik ya. Perkara nanti orang lain itu akhirnya dia menerima atau mereka rasa nggak tertarik dan sebagainya, itu adalah urusan lain. Tapi dari sisi kita menghadirkannya. Teologi yang baik itu bukan cuma church teologi ya, bukan cuma teologi yang hanya dihidupi di lingkup gereja saja atau orang percaya. Tapi harus ada tempat juga untuk teologi publik. Dan saudara melihat di dalam bagian ini ya, kita di-encourage untuk memikirkan apa itu artinya. Kalau saya juga mengusahakan agar semua orang, ya maksudnya bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang gereja gitu. Semua orang itu juga bisa melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, kita mengatakan di sini di dalam konteks common grace ya, berarti waktu melakukannya ya, kita bisa mengatakan itu secara externally ya, tapi tetap ini adalah termasuk bagian daripada pergumulan doa Bapa kami, third petition, permintaan atau permohonan yang ketiga ini. Jadi sudah perhatikan di situ ya, kalimat ini berilah supaya kami dan sekalian manusia ya. Lalu kalimat berikutnya saya menyangkal kehendak sendiri. Ini penting ya saya. Kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak menanggalkan kehendak kita terlebih dahulu. Nah ini yang memang nggak disetujui oleh banyak orang. Ada orang itu maunya ya kalau bisa ya dua-dua. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kehendak saya juga terjadi gitu. Tapi itu nggak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Yesus jelas ya mengatakan barang siapa mengikut aku, dia menyangkal dirinya, ya. Dia menyangkal dirinya. Termasuk di dalam hal ini ya, menyangkal kehendak kita. Ya, memang nggak semua kehendak kita harus selalu berbenturan dengan Tuhan, betul gitu. Hopefully sih nggak semuanya berbenturan. Kalau semuanya berbenturan ya masalah pasti gitu kan ya. Ada hal-hal yang kita mungkin juga sudah katakanlah sudah sinkron dengan kehendak Tuhan. Tapi ini bicara dalam pengertian yang general saya. Kok kita melihat di dalam natur kita yang berdosa ya, kehendak kita yang juga
berdosa ini ya. Nah, itu harus disangkal gitu, ego dan sebagainya. Kita menyangkal itu karena tanpa menyangkal kehendak ya, sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu seringkali lebih tinggi daripada kehendak kita yang kita pikir terbaik pun ya, kehendak Tuhan itu lebih tinggi daripada itu. Kita nggak mempunyai bijaksana seperti bijaksana Tuhan. Di dalam hal ini saya kita perlu kerendahan hati. Maka saudara membaca di dalam bagian ini dia menyangkal kehendak sendiri, reject our own wills. Kita menolak ya apa yang kita kehendaki supaya kita bisa submit kepada kehendak Tuhan itu. Sekali lagi ya, narasi ini adalah narasi antitesis ya, narasi yang kalau kita mau menjalankan kehendak Tuhan ya berarti itu kita bukan menjalankan kehendak kita sendiri. Kalau kita memaksakan kita mau mendapatkan kehendak kita sendiri ya, memperoleh kehendak kita sendiri ya, kita nggak bisa jadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjalankan kehendaknya, karena kehendak kita itu nggak suci, nggak sempurna ya, bukan kehendak Tuhan. Maka di sini dikatakan your will alone is good ya, karena kehendakmu itu satu-satunya yang baik. Tapi sebelumnya dikatakan dengan tidak membantah ya, dengan tidak membantah, dengan tidak melawan. Dalam bahasa Jerman itu pakai istilah Widersprechen ya. Widersprechen itu adalah satu istilah yang dipakai setan itu bisa diterjemahkan menjadi Widersprecher ya. Kalau dalam bahasa Jerman, Widersprecher itu adalah yang yang melawan gitu, yang melawan, yang menentang ya, penentang gitu. Maka di sini waktu pakai istilah yang sama ya, ini ada allusion ke sana juga sebetulnya, dengan tidak menentang ya, dengan tidak melawan, tidak membantah ya, karena menentang, melawan dan sebagainya itu pekerjaannya setan, itu adalah ya setan seperti itu gitu. Maka waktu kita melakukan kehendak Tuhan di sini ya, ini adalah lawan katanya gitu. Orang yang melakukannya itu dengan tidak membantah, tanpa perlawanan ya. Ya karena memang kita ini adalah hamba yang seharusnya memang melakukan kehendak daripada Tuannya ya. Kita baca beberapa ayat kita baca misalnya Matius 16 ya, Matius 16 kita membaca. Saya membaca Matius 16, 24, 20, Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tadi kita sudah singgung ya, ini ayat ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara melihat di sini ya, ini kan antitesis ya. Kalau kita mau mengikut Tuhan, ya berarti kita bukan mengikut diri kita sendiri. Orang yang mengikut Tuhan, ya dia menyangkal dirinya, ya dia menyangkal dirinya. Kalau dia nggak mau menyangkal dirinya, ya bagaimana dia mengikut Tuhan? Termasuk dalam ayat 25, saudara juga mendapati prinsip antitesis ini ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia justru kehilangan. Ini prinsip paradoks ya, paradoks. Yang terus memperhatikan dirinya sendiri, yang mau menyelamatkan dirinya sendiri, justru makin kehilangan. Ya. Makin ingin menyelamatkan, makin kehilangan. Hidup yang self-centered, hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Ya itu akan semakin kehilangan, gak ada kenikmatan nih kehidupannya seperti itu. Alkitab sudah mengatakan seperti itu. Tapi ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Bukan sekedar kehilangan nyawa ya, tapi kehilangan nyawa karena Tuhan. Maksudnya ini adalah orang yang mengorbankan dirinya sendiri bagi Tuhan. Orang yang mempersembahkan dirinya itu bagi Tuhan. Dia akan memperolehnya. Jadi kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah kehidupan yang akan diperoleh. Tapi kehidupannya dipertahankan sendiri ya. Semakin kita mencintai diri kita sendiri, semakin kita ini obsesif dan posesif, semakin kita ini berusaha untuk menggenggam dengan erat gitu ya. Semakin kita kehilangan sebetulnya. Nah ini balik lagi ya, pada pertanyaan awal dari Katekismus Heidelberg ya. Penghiburan kita itu satu-satunya apa sih, baik di dalam hidup sekarang maupun hidup yang akan datang? Jawabannya kan karena kita ini adalah milik Tuhan ya. Kita ini milik Tuhan. Jadi karena kita milik Tuhan ya, segala sesuatu yang kita persembahkan di dalam tangan Tuhan juga tidak hilang gitu. Karena Tuhan itu memilikinya benar, Dia itu Maha Kuasa. Tapi kita bisa berusaha memiliki kehidupan kita sendiri, yang memiliki kehidupan kita sendiri banyak hilangnya, banyak ruginya di dalam hal ini ya. Karena memang kita nggak bisa menjaga gitu.
kita nggak bisa menjaga di dalam kehidupan ini ya, jadi kita nggak maha kuasa. Maka orang yang mempersembahkan kehidupannya, apa yang ada padanya kepada Tuhan ya, itu adalah orang yang bijaksana, saudara dan saya dipanggil untuk menjalani kehidupan yang seperti ini ya, menyerahkannya di dalam tangan Tuhan, jangan memilikinya sendiri. Lalu kemudian kalimat ini ya, your will alone is good ya, tadi kita sudah baca ya, karena kehendakmu saja yang baik ya, kehendakmu saja gitu. Kehendak kita, kehendak manusia itu seringkali tidak baik ya, ada banyak bias ya, egois, ada agenda pribadi dan seterusnya. Nah, kita membaca dari satu ayat lagi dari Lukas ya, Lukas pasal yang ke-22, kita membaca Lukas 22 ayat yang ke-42, saya membaca ini. Ini adalah perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata kepada Bapaknya di Taman Getsemani ya, cerita yang terkenal itu, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya. Saudara, waktu sudah membaca di dalam ayat ini ya, ini satu gambaran yang jelas ya, maksudnya di dalam tafsiran yang ortodoks, dalam tafsiran reform, kita mengerti ini Yesus memang memiliki dua kehendak ya. Otherwise, kalau nggak ada dua kehendak, kalau hanya ada kehendak ilahi saja, kita nggak bisa mengerti ayat ini. Kenapa di sini kok kehendak kok bisa berbeda, kehendak bisa berbeda dengan kehendak Bapa gitu. Kalau hanya ada satu kehendak, ini kalimat yang nggak bisa dimengerti gitu. Doesn't make any sense. Maka kita percaya di sini waktu Yesus mengatakan bukan kehendakku, ini bicara tentang natur manusia ya, ini bicara tentang kehendak manusia. Ada keindahan saya waktu kita mengerti apa ini ya, tafsiran seperti ini. By the way saya, ini juga adalah yang dipercaya oleh Calvin ya, kalau sudah membaca di dalam tafsirannya, sudah baca juga di dalam institut, dia mengutuk pandangan kristologi yang hanya percaya satu kehendak ya. Itu bukan pandangannya ortodoks dan juga nggak diterima di dalam teologi reform. Jadi saudara kalau sungguh-sungguh belajar ini, harusnya nggak ada kesulitan ya untuk menerima pandangan dua natur Kristus, dan bersama dengan itu yaitu dua kehendak. Ini ajaran yang kita terima daripada bapak-bapak gereja yang juga diajarkan oleh Bapak reformator seperti Calvin salah satunya ya. Saya balik lagi saya, tapi gambaran yang indah ini, kenapa ya kita mesti insist ini ya? Kenapa nggak satu kehendak saja gitu? Kenapa mesti dua kehendak? Jawabannya sama saya, seperti doktrin dua natur gitu. Jawabannya sama gitu. Kalau Yesus hanya ada satu natur, ya sudah, berarti saudara dan saya nggak terinclude di dalamnya. Gitu. Berarti nggak ada keselamatan saya. Karena apa? Karena dia nggak memiliki human nature, karena dia tidak memiliki natur manusia. Sama ya di dalam hal ini ya. Kalau Yesus tidak memiliki kehendak manusia, ya kalau Yesus nggak punya kehendak manusia, maka bagaimana kita bisa taat kepada Allah? Kehendak kita ya adalah manusia juga, kita manusia kan. Kita mau taatnya kepada Allah itu bagaimana? Nggak ada kemungkinan untuk taat tanpa kehendak manusia Kristus. Kita nggak bisa taat kepada Bapa tanpa Kristus, itu nggak bisa gitu. Karena Kristus memiliki kehendak ilahi dan kehendak manusia. Sama seperti dia memiliki natur ilahi dan natur manusia. Kristus adalah sang mediator. Dia sang mediator keselamatan kita. Dia juga adalah sang mediator pengudusan kita. Dia adalah sang mediator ketaatan kita. Waktu kita taat kepada Allah, waktu kita taat kepada Bapa, itu bukan tanpa Kristus, bukan di luar Kristus. Nggak ada orang bisa taat kepada Allah di luar Kristus, itu nggak bisa, nggak mungkin gitu. Karena apa? Ya karena hanya Kristus yang memiliki kehendak ilahi, kehendak manusia. Maka waktu saudara membaca ayat ini ya, ini doanya Yesus Kristus ya, di dalam Kristus ya, di dalam Kristus. Saudara dan saya ya juga bergumul ya, di dalam hal ini ya, untuk menyangkal kehendak kita, mengatakan bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, yaitu kalimat ini, bukan kehendakku, ya, bukan kehendak manusiaku, melainkan kehendakmu lah, kehendakmu yang suci itu ya, yang kudus itu ya, itulah yang terjadi. Ya. Jadi waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dan ini dicatat, ya, ini dicatat untuk kita. Ya tentu saja kita percaya Yesus sungguh-sungguh bergumul ya waktu di sana. Ini bukan theatrical lah, bukan. Tapi poin yang saya mau katakan adalah dengan catatan ini ya, dicatat di dalam Injil, itu diberikan bagi kita sehingga kita tahu ini apa artinya taat kepada Bapa, yaitu dengan menyangkal kehendak manusia kita. Jelas ya soal bagian ini ya.
Yesus mempunyai dua kehendak, kehendak ilahi, kehendak manusia, seperti natur ilahi dan natur manusia. Dan dia bergumul di dalam hal ini. Saudara melihat di ini ya, di dalam pergumulan di Taman Getsemani gitu, kehendak manusia, nah itu submit kepada kehendak ilahi, atau kalau saudara mau membaca di dalam perspektif personal ya, Yesus sebagai pribadi ya, according to his human nature, according to his human will, dia taat kepada Bapa ya, pribadi yang lain ya, dalam kurung yang memiliki kehendak ilahi itu. Demikian saudara dan saya diundang untuk untuk menghidupi narasi ini gitu. Untuk ya berjalan di dalam jalan yang sama yang telah dilalui oleh Yesus Kristus. Intinya adalah saudara membaca di sini bukan tanpa penyangkalan diri gitu ya. Makanya di sini ada penyangkalan kehendak sendiri. Seperti Yesus pun juga menyangkal kehendaknya ya, dalam kurung kehendak manusia. Nah, kita baca bagian berikutnya, yaitu agar dengan demikian setiap orang memenuhi dan melaksanakan tugas panggilannya dengan kerelaan dan kesetiaan yang sama. Nah ini saya help us one and all to carry out the work we are called to. Nah, saudara kalau membaca ayat-ayat yang dirujuk di sini ya, bicara tentang calling. Ini di dalam bahasa Jermannya juga pakai istilah beruf ya. Coba saya lihat lagi ya, ini apa yang dikatakan di sini ya. Das also jedermann sein Amt und Beruf. Sein Amt und Beruf. Jadi bicara tentang apa ya, Amt itu ya tugas saya gitu ya, itu adalah yang Tuhan percayakan gitu. Dan beruf itu yaitu vocation atau calling ya. Menarik saya waktu di sini kita membaca bagian ini ada apa ya, reference kepada theology of calling atau theology of vocation. Nah, ini penting sekali ya di dalam reform teologi di dalam teologi reformatoris lah secara general ya. Maksudnya bukan hanya reform tapi juga Lutheran, bukan hanya Calvin tapi juga Luther gitu ya. Mereka menekankan ini saya. Ini konteksnya adalah waktu dalam zaman Perjanjian Lama ya, itu orang merasa yang dipanggil itu hanya yang menjadi imam gitu. Jadi kaum klerus ya, hamba-hamba Tuhan itu dipanggil gitu. Itu menerima panggilan dari Tuhan. Tapi orang-orang biasa gitu ya, yang nggak ke biara, yang nggak menyerahkan dirinya menjadi imam, nggak pergi ke biara, nggak jadi biarawan dan biarawati, ya, dianggap sebagai orang-orang yang ya itu berarti bukan ini dong, bukan ada panggilan di dalam hal ini ya. Jadi orang-orang biasa gitu. Salah satu keunikan daripada teologi reformatoris kan mengkoreksi bagian ini ya. Maksudnya dengan mengajarkan bahwa bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, tapi semua orang itu juga mempunyai panggilan. Makanya di dalam istilah bahasa Jerman itu istilah beruf itu saya. Berufen itu maksudnya dipanggil ya. Beruf itu adalah panggilan. Ya, di dalam bahasa Jerman istilah beruf itu sebenarnya bisa dipakai juga di dalam pengertian pekerjaan. Maksudnya saya dari istilah itu mau mengatakan bahwa pekerjaan ya itu adalah panggilan gitu. Beruf ya adalah pekerjaan, itu adalah berufung. Itu adalah panggilan yang diterima dari Tuhan gitu. Jadi your will be done itu maksudnya kita menerima dengan konten ya. Kita nggak menjadi makhluk-makhluk ambisius yang liar gitu ya, yang selalu nggak puas. Kenapa ya saya ini bukan presiden gitu misalnya ya. Lalu terus kemudian seumur hidup itu self pity dan marah-marah karena nggak bisa jadi presiden gitu. Ya kalau memang Tuhan nggak panggil kita jadi presiden ya sudah, memang bukan presiden toh gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuah kan. Termasuk kalau saudara nggak dipanggil jadi hamba Tuhan, ya saudara tetap bisa berbuah di dalam panggilan yang sudah terima di dalam bidang yang lain. Nah ini yang mau dikatakan di sini ya. Instead of kita menjadi orang yang terus kemudian nggak bisa konten ya, nggak bisa menerima apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Gitu. Harus kita mencoba untuk menjadi yang lain gitu ya. Kita mencoba untuk menjadi yang bukan kita, yang sebenarnya Tuhan itu nggak panggil gitu ya. Saya kadang-kadang di khotbah ini saya itu pakai ilustrasi simpel saja gitu ya. Alangkah sayangnya saya kalau Billy Graham jadi petinju gitu misalnya ya saya. Sudah bisa bayangkan nggak? Billy Graham jadi petinju. Alangkah sayangnya gitu. Ya, alangkah sayangnya juga saya kalau orang seperti Johann Sebastian Bach itu ternyata dia jadi pendeta gitu misalnya ya. Alangkah sayangnya. Itu
panggilan Tuhan ya di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, itu terbaik diberikan dan kita mesti mengerjakannya dengan setia seperti di sini dikatakan kan, as willingly and faithfully ya, dengan rela, dengan kerelaan dan juga dengan kesetiaan, ketekunan kita mengerjakannya karena itu adalah panggilan yang kita terima dari Tuhan itu. Nah, setiap orang memang mesti bergumul ya di sini apa panggilannya itu apa, dan ini termasuk di dalam narasi your will be done. Kalau kita bilang your will be done, itu kehendak Tuhan. Tuhan itu memiliki kehendak. Nah, dalam hal ini memang kita bicara tentang kehendak sovereign ya. Kita bukan bicara perspektif God's moral will di sini, tapi kita bicara God's sovereign will. Karena setiap orang itu berbeda-beda kan panggilannya. Kan? Ada orang dipanggil dalam bidang ini, bidang itu, bidang ini, dan sebagainya. Setiap orang itu bergumul di hadapan Tuhan. Dia mencari itu panggilannya itu apa gitu ya. Mungkin bisa menimbulkan pertanyaan yang lain. Bagaimana saya mengetahui panggilan kita dan sebagainya. Tapi saya mau baca dulu ini ya, ayatnya. Saya baca dari 1 Korintus 7 ya, 1 Korintus 7. Sudah ayat 24 utama, tapi kita bisa baca dari mulai ayat 17, 1 Korintus pasal yang ke-7 ya, pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 24. Selanjutnya adalah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakan kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Menarik ya, saya ini bagaimana Paulus mengerti ini ya. Kalau sudah melihat, hopefully kita bisa mengerti dengan jelas apa yang dikatakan di sini ya. Sudah tahu kan ya, itu di dalam zaman itu ya ada orang merdeka, ada hamba gitu ya. Paulus bukan mengajarkan, hai hamba-hamba berontaklah dan bunuhlah tuan-tuanmu gitu ya. Masa orang Kristen kok jadi hamba manusia? Bukan itu loh yang diajarkan oleh Paulus gitu ya. Bukan jalan kekerasan itu bukan gitu. Itu bukan kekristenan anyway. Tapi Paulus di situ juga bukan mengajarkan sebaliknya ya, kamu hamba yaitu hamba forever hamba gitu ya. Tidak. Sudah membaca kalau memang ada kesempatan kamu dibebaskan, pergunakan kesempatan itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau memang nggak ada kesempatan itu ya, nah kamu masih bisa menghidupi itu seorang hamba ya. Kamu tetap ya, meskipun hamba, kamu lihat dirimu itu sebagai pengikut Kristus, kamu itu adalah orang bebas yang dimiliki oleh Tuhan. Meskipun statusmu di dalam dunia itu adalah hamba, tapi kamu bukan melayani manusia. Nah ini saya bukan sedang menipu diri saya. Saudara jangan baca again hermeneutic of suspicion gitu ya. Brilliant juga ya ini pemikiran kayak begini. Intinya sih status quo ya, dia tetap hamba gitu maksudnya. Bukan itu saya maksudnya. Tapi ini bicara tentang sikap hati, bagaimana menghayati secara sincere di hadapan Tuhan. Memang nggak semua orang sudah bisa punya kesempatan nih pada saat itu untuk bisa statusnya itu dari hamba menjadi merdeka ya. Dan kekristenan itu adalah narasi yang livable, saudara perhatikan. Ini narasi yang bisa dihidupi, bukan narasi yang tidak bisa dihidupi. Misalnya kalau Paulus mengajarkan seperti ini, hai hamba-hamba gitu ya, setiap orang Kristen itu seharusnya bukan hamba, tapi menjadi orang merdeka. Jadi kamu harus berjuang bagaimana kamu bukan lagi hamba, tapi menjadi merdeka gitu. Akhirnya ini nggak livable, saya ini. Ajaran kayak begini kan nggak livable ya. Nggak semua orang bisa mengalami ini gitu. Jadi itu teologi yang buruk, itu teologi yang nggak livable. Sudah perhatikan ya kalimat ini teologi yang nggak bisa dihidupi akhirnya gitu. Tapi Paulus nggak mau memberikan teologi yang non livable kayak begitu, bukan, tapi dia memberikan teologi yang bisa dihidupi. Seandainya pun ya orang tidak mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, ya dia statusnya tetap budak. Nah ini saudara perhatikan ayat ke-22, seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan kepada Tuhan, dia adalah orang bebas milik Tuhan. Dia adalah orang bebas. Demikian pula orang bebas, orang merdeka yang dipanggil Kristus, ya dia juga adalah hamba. Nanggap gak saya ini paradoks ini ya. Jadi yang status hamba, dia itu bebas di dalam Tuhan sebetulnya.
Seseorang yang merdeka pun, ya jangan pikir dia merdeka, ya dia entrepreneur gitu misalnya, dia bukan pegawai katakanlah gitu ya. Terus kemudian dia bebas daripada menghambakan diri kepada Kristus. Dia jangan pikir seperti itu, karena seorang entrepreneur pun dia juga adalah hamba Kristus di dalam hal ini ya. Saya terjemahin di dalam bahasa modern. Of course Paulus gak bicara tentang entrepreneurship ya di sini. Yang dibicarakan Paulus itu adalah ya orang merdeka gitu maksudnya. Dia mengatakan orang merdeka pun, orang bebas pun yang dipanggil Kristus, ya dia adalah hamba. Jadi yang hamba bebas, yang bebas itu adalah hamba. Ya, sudah mengerti ya poin ini. Nah, ini adalah bagaimana Paulus mengajarkan kepada mereka untuk menghadapi secara status itu ya. Masing-masing itu apa ya? Nggak perlu bersedih atau bermegah dengan keadaannya. Maksudnya kalau dia adalah budak pada saat itu, terus kemudian dia sedih gitu ya, self pity, nggak perlu gitu. Karena dia adalah orang bebas yang dimiliki oleh Tuhan. Demikian juga orang yang merdeka, orang yang bebas, jangan sombong juga gitu. Karena dia juga harus belajar untuk bagaimana menghambakan diri untuk melayani Kristus, dan tentu saja juga melayani sesama manusia. Nah, ini adalah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 7. Jadi saudara melihat di sini ya, Paulus memberikan theology of vocation atau calling. Setiap orang itu ditempatkan itu secara berbeda-beda. Bukan berarti statis umur itu nggak harus. Ya, bukan berarti ini apa ya? Nah, ini memang terus terang ada perubahan ya. Kalau sudah melihat ini ya, termasuk di dalam zamannya Luther gitu, itu Wolff ya. Miroslav Volf pernah menulis buku tentang theology of work ya. Dia ada sedikit apa ya, kritik ya teologi reformatoris tentang theology of vocation. Menurut saya ada poinnya gitu. Maksudnya salah satu yang dibicarakan itu adalah perubahan konteks ya. Ya, tapi kita nggak bisa mengkritik memang mereka pada zaman itu seperti itu gitu ya. Yaitu apa saya? Kita ini sangat dinamis sekarang. Waktu kita bicara tentang calling itu dinamis itu dengan segala plus minusnya ya. Tapi orang zaman dulu itu saya, jangankan orang yang sama, bergenerasi-generasi itu callingnya bisa sama. Makanya itu saya kalau misalnya nama belakang itu kan nama pekerjaan ya, misalnya John Taylor gitu kan ya, John Taylor. Itu maksudnya John si tukang jahit itu gitu kan ya, atau John Sailor gitu misalnya ya. John the Sailor, itu maksudnya John si pelaut itu kan. Nanti anaknya lagi, ya tukang jahit lagi. Gitu. Siapa? Peter Taylor gitu ya. Paul Taylor atau siapa, nggak harus nama rasul di semuanya, nama depannya. Tapi sudah nama belakangnya itu Taylor gitu kan. Itu seperti turun Taylor terus. Seperti kan nggak bisa keluar daripada ini ya, daripada panggilan Taylor gitu. Sekali Taylor seumur hidup Taylor, bukan cuma seumur hidup, keturunan juga mesti jadi Taylor di dalam hal ini ya. Jadi orang itu disebut nama belakangnya itu sebetulnya kan vocation atau pekerjaannya gitu. Dan sangat statis ya, sudah kalau melihat di dalam zaman dulu ya. Ya meskipun ini sih apa nggak apa itu ya. Ya bukan berarti terus kemudian keturunannya harus nggak ada choice sampai kayak begitu ya. Kita tahu di dalam zamannya ini ya, Johann Sebastian Bach itu apa Georg Friedrich Händel itu yang ngobatin matanya yang buta itu dokter yang sama. John Taylor, tapi akhirnya gagal ya, perhaps gagal karena dia sebetulnya harusnya Taylor, kali nggak tahu lah. Ya ada John Taylor yang jadi ini saya jadi dokter gitu misalnya ya. Jadi tapi gambarannya saya itu yang nama belakang itu adalah nama pekerjaan, vocation, dan sebenarnya itu bisa begitu statis gitu ya. Seorang seumur hidup ya, nggak bisa ganti sama sekali karena namanya itu sudah seperti itu. Gitu. Tapi kalau di dalam zaman kita ya bukan cuma di dalam zaman kita, sebelumnya juga sebetulnya sudah seperti itu sih. Orang kan lincah gitu ya, orang bisa lincah di dalam calling, di dalam vocation-nya, sehingga kita perlu theology of work yang kontekstual juga dengan keadaan seperti ini gitu ya. Kompleks sih sudah kalau bicara ini ya. Sisi yang lain kita juga mesti berhati-hati di dalam zaman yang anti statis ini ya, sangat dinamis, tapi terus kemudian kita jadi nggak ada faithfulness, nggak ada loyalty ya. Loyalty menjadi satu menjadi satu virtue yang very rare, yang jarang sekali gitu didapati gitu. Orang bisa jadi kutu loncat ya, pindah terus gitu ya, atas nama dinamika gitu. Tapi sebetulnya nggak ada kesabaran, ketekunan, endurance, kesetiaan untuk mengabdi ya gitu. Nggak ada. Ganti. Ini jadi problem yang lain lagi ya. Gambaran manusia yang nggak bisa menghayati covenantal relationship dengan benar ya. Tapi itu isu lain deh. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan bisa juga menggali bagian ini.
Tapi yang kita katakan adalah di dalam permohonan your will be done, ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini termasuk juga doa di dalamnya, yaitu tolonglah kami, ya tolonglah kami agar dengan demikian kami ini bisa memenuhi dan melaksanakan tugas panggilan kami dengan kerelaan dan kesetiaan yang sama, ya seperti malaikat-malaikat di sorga. Nah, kita baca lagi tadi, kita baca 1 Korintus 7 ya, saya membaca juga Efesus pasal yang Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal ke-6, ayat yang ke-5 sampai 9. Ini juga bicara tentang tadi ya, theology of calling, law of work, tadi saya membaca 5 sampai 9, Efesus pasal 6, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, Tuhan-Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Dan sudah perhatikan dalam ayat-ayat ini ya, meskipun ini berbeda, tapi juga merupakan kontinuitas daripada apa yang diajarkan di dalam surat Korintus yang pertama ya. Demikian juga di sini di dalam tradisi Paulus sudah bisa membaca mulai dari ayat yang kelima di sini ya. Itu hamba-hamba, meskipun mereka adalah hamba ya, bukan orang merdeka ya. Bagaimana menghidupi itu? Yaitu mereka menaati Tuhan mereka itu seperti mereka menaati Kristus ya. Jadi bukan di-victimize gitu, karena orang Kristen nggak dipanggil untuk di-victimize ya, tidak gitu. Tapi mereka menaatinya seperti mereka menaati kepada Kristus. Paulus di sini memberikan spiritual meaning gitu, sehingga orang itu tidak hidup ya, kalau saya pakai istilah modern, nggak hidup secara sekuler gitu ya. Seperti kayak pengabdiannya kepada Tuhannya itu nggak ada makna teologisnya sama sekali gitu, nggak bisa dimaknai secara teologis. Tapi di sini ada makna teologis ya. Mengapa? Ya karena waktu taat itu mereka taat seperti taat kepada Kristus. Jadi urusannya adalah tetap urusan dengan Kristus di dalam hal ini. Dan juga bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, bukan untuk menjilat-jilat lah dan sebagainya gitu, bukan gitu. Tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi saudara melihat di sini, ketaatannya itu dikaitkan juga dengan melakukan kehendak Allah. Ya. Ini kalau dalam Katekismus Heidelberg tadi disebut istilah willingly and faithfully. Maka saudara membaca di sini ya ayat 7 dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya. Kita dipercayakan di dalam satu post ya, di dalam satu di dalam bahasa Jerman post ya. Post yang ditempatkan Tuhan ini ya, posisi ya, ada beruf tertentu gitu, pekerjaan tertentu, vocation tertentu ya, panggilan tertentu ya, kita dengan rela mengerjakan itu dan kita mengerjakannya dengan setia ya. Ini penting sekali ya. Ayat ke-8 itu bicara tentang reward ya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ia akan menerima reward. Tentu saja reward ini juga adalah kasih karunia. Tapi ini juga mendorong kita dalam hal ini ya, untuk menghidupi dengan setia panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Gitu. Nah ini termasuk di dalam hal ini ya, adalah bagian daripada penyangkalan diri sebetulnya. Menarik saya kalau sudah membaca di dalam institusi ini cuma untuk pengayaan saja gitu ya. Theology of Calling itu dibahas memang nggak terlalu panjang gitu. Tapi itu dibahas di dalam buku ke-10 ya, buku ketiga section ke-10 ya, bukan buku ke-10 ya. Section ke-10, 3.10 lah maksudnya, buku ke-3 3.10. Nah di situ dibahas tentang Theology of Calling itu sebagai satu ini ya, bentuk form apa artinya hidup moderately ya. Hidup yang bukan di dalam ekstrim terlalu eksesif gitu ya, berlebihan, ambisi yang liar. Ekstrim yang lain itu adalah severity gitu ya, ini asketisisme yang keliru gitu. Ini sama-sama ekstrim. Lalu jalan moderate itu secara menarik di situ dikaitkan juga dengan calling ya. Jadi waktu orang itu menjalankan calling ya, menjalankan berhubung, menjalankan panggilannya ya,
dia itu terhindar daripada ambisi yang liar, ya, terhindar daripada ambisi yang liar. Dan dia juga terhindar dengan kehidupan yang bermalas-malasan, yang nggak setia, yang nggak rela itu tadi, yang menghambur-hamburkan anugerah Tuhan gitu. Akhirnya nggak meet tuntutan yang dimaui oleh Tuhan itu. Jadi jalannya itu apa sih? Jalannya yaitu dengan kita setia ya menjalankan calling. Di sini calling pun ya ini termasuk juga remedy ya, ini adalah obat ya, antidot ya, vaksin penawar racun daripada kemalasan kita ya. Penawar racun juga terhadap ambisi kita yang terlalu tinggi tapi sebenarnya bukan panggilan kita, akhirnya nggak bisa dihidupi gitu. Ya, bagaimana seseorang bisa menemukan dalam hal ini panggilan yang Tuhan berikan. Satu ayat lagi karena ini kaitannya dengan ini ya, seperti malaikat-malaikat di sorga. Kita membaca Mazmur 103 ya, saya baca Mazmur 103 di sini. Ayat 20, 21. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Ya. Jadi malaikat-malaikat di sorga itu melakukan kehendak Tuhan. Ya, waktu kita berdoa di sini, your will be done on earth as it is in heaven. Ya, malaikat-malaikatnya itu menjalankan kehendak Tuhan, ya. Baik di bumi maupun di sorga juga ya, di bumi dan di sorga. Demikian juga kita di dalam hal ini ya, kita kalau di dalam konteks ini kita hidup seperti malaikat. Di dalam arti apa ya ini seperti malaikat itu, malaikat yang taat. Mereka itu dengan rela, mereka dengan setia menjalankan kehendak Tuhan. Ya. Jadi ini adalah kebahagiaan, satu undangan bahagia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga waktu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara mengetahui ini ya, kekayaan pengertian ini apa artinya. Baik, bahan saya sampai di sini pada hari ini. Saya nggak tahu ada pertanyaan atau enggak. Mungkin dari pertemuan sebelumnya, saya kalau nggak salah ingat juga ada pertanyaan ya, masih ada nggak ya? Mungkin ini yang dari pertemuan sebelumnya ya, kalau nggak salah. Saya coba jawab ya. Pagi Pak, Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar. Bisakah diartikan kalau tidak akan memiliki hidup kekal? Gimana sih ini? Hidup menurut ya Pak, Yohanes 17:3, hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar. Bisakah diartikan kalau tidak akan memiliki hidup kekekalan? Doesn't make any sense kalimat ini. Bisakah diartikan kalau tidak akan memiliki hidup kekekalan? Maksudnya gimana ini? Ya sudah, saya baca dulu aja. Apakah ini bertentangan dengan diselamatkan hanya karena anugerah? Jadi kita diselamatkan karena tahu Tritunggal atau karena anugerah Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Saya sudah berkali-kali mengatakan ya, sudah jangan belajar teologi dengan selalu either or kayak begini gitu maksudnya. Saya kasih either or yang juga unfortunate ya. Jadi sebetulnya orang diselamatkan itu karena Kristus atau karena anugerah. Loh, saudara kok bikin either or yang nggak ada gunanya seperti ini untuk apa gitu? Ngerti nggak saya ini? Unfortunate either or gitu. Sebetulnya itu sola gratia atau solus Kristus, nggak ada gunanya saya bikin either or kayak begini gitu. Oh saudara benturkan yang nggak ada benturan gitu. Sekarang saudara benturkan diselamatkan karena anugerah dengan orang yang mengenal Tritunggal. Saudara benturkan. Nggak ada benturan ini saya di dalam Alkitab kalau saudara baca gitu. Itu waktu dikatakan sola gratia ya, sola gratia, solely by grace ya, hanya karena anugerah. Statement itu lalu saudara mengerti, hanya karena anugerah maka iman nggak perlu gitu. Kacau kan kayak begini kan saudara. Sola gratia itu maksudnya bukan itu gitu. Karena sudah bicara sola gratia hanya karena anugerah, maka Kristus pun juga nggak perlu. Karena apa? Karena kita diselamatkan hanya karena anugerah. Jadi apa yang menyelamatkan kita? Anugerah kan bukan Kristus. Ya kacau lah saudara pengertian seperti ini gitu. Saudara mengerti kan? Saudara mungkin saya nggak pernah berpikir seperti itu. Dan precisely saudara nggak pernah berpikir seperti itu. Saudara waktu bicara sola gratia, saudara nggak exclude Kristus. Kenapa saudara exclude Tritunggal di sini malah? Aneh nggak saya ini?
Waktu saudara bilang sola gratia, saudara nggak exclude Kristus kan ya. Sola gratia, saudara bilang sola gratia dan solus Kristus itu kompatibel. Kalau saudara bilang kompatibel, lalu sola gratia nggak kompatibel dengan pengenalan Allah Tritunggal gitu. Jadi bagaimana saya maksudnya? Ya ini mungkin dipacu oleh ini ya Pak, oleh perdebatan belakangan ini lah kalau saya tebak gitu ya. Para orang-orang yang apa itu ya, Tritunggalnya itu heretik, itu juga sebetulnya itu tetap memiliki kehidupan kekal atau tidak, mungkin ke sana kali ya, saya nggak tahu, saya reading too much atau enggak gitu. Tapi kalaupun arahnya ke sana, saya mengatakan begini ya, apa ada bedanya ya, orang belajar teologi ya, dia itu memang di dalam pelajarannya yang nggak sempurna itu ya, dia kurang ngerti ya, mungkin dia kurang ada kesempatan untuk belajar ya, dengan orang yang sudah diberikan apa ini ya, saya pelajaran yang cukup gitu ya, tapi tetap ngeyel ya, ada bedanya saya, ada bedanya gitu. Saudara jangan pukul rata semuanya gitu ya, karena orang ini apa pokoknya sedikit miring sedikit gitu misalnya ya, salah sedikit ini langsung heretik, dia neraka dan sebagainya. Hati-hati saya dengan judgement seperti itu gitu. Ada orang belajar teologi itu memang nggak cukup, tapi saya percaya kalau orang pilihan ya, saya orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru, waktu dia diberikan pengajaran teologi yang lebih benar ya, bisa mengoreksi pengajaran yang keliru yang tadinya dia percaya sesat itu gitu ya, dia akan dengan rendah hati ya, dengan rendah hati dia akan mengoreksi teologinya, karena buah roh itu akan memberikan ini kerendahan hati. So ini termasuk di dalamnya ya, itu kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan sampai penguasaan diri ya, kelemah lembutan. Orang yang nggak bisa dikoreksi itu nggak lemah lembut gitu kan, itu orang yang keras hatinya sebetulnya gitu. Bagaimana seorang yang dilahirkan apa kembali ya, tapi dia sendiri itu menyangkali buah roh itu doesn't make any sense kan ya, kecuali dia terus-menerus mendukakan Roh Kudus. Tapi ini juga bukan narasinya orang yang lahir baru kan. Sudah mengerti ya kaitan ini. Kalau seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus ya, Roh Kudus itu akan membawa dia ya, untuk mengenal kebenaran. Waktu di dalam perjalanannya dia bisa saja salah, dia nggak sempurna, tapi tandanya bahwa dia adalah orang percaya yang sejati. Ya waktu dia dikoreksi dia rela gitu, nggak usah dikuasai oleh pride, ego, jaga muka gitu ya, misalnya ya sudah kadung salah ya sekalian aja salah terus gitu ya, misalnya ini adalah pandangan yang sudah percaya 20 tahun lalu, ini sudah jadi tradisi di dalam teologi saya, nggak boleh dilepas gitu ya. Ngapain saya mempertahankan kekakuan yang nggak ada gunanya seperti ini? Kalau ternyata nggak alkitabiah ya sudah tinggalkan saja, kita kembali pada ajaran yang lebih benar. Nggak apa-apa kok, sudah bisa koreksi. Agustinus itu koreksi, dia ada tulisan namanya retraktatio ya, retraktatio itu dia waktu dalam akhir daripada kehidupannya ya, setelah ini apa pergumulan dengan apa ini waktu pertama kan ini ya apa itu lebih kepada pertempuran dengan Manikeisme ya, terus kemudian dalam periode akhir itu dia dengan Pelagianisme gitu, maka dia mengoreksi di situ ya, setelah dia sudah perdebatan dengan Pelagianisme, ada koreksi namanya bukunya itu retraktatio ya, dia retract ya, dia menarik ya perkataan-perkataan yang dulu itu dia pernah ajarkan, tapi setelah dia berdebat dengan bidat Pelagianisme, dia menjadi sadar, dia ada koreksi terhadap pandangannya dia yang dulu di dalam hal ini. Seorang Agustinus, seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan dia punya kerendahan hati seperti itu ya. Dan ya kita yang belajar history of theology, kita tahu bahwa Agustinus pernah mengoreksi pandangannya gitu dalam hal ini ya. Apalagi saudara dan saya gitu ya, kita kalau keliru ya sudahlah koreksi saja gitu, ngapain sih apa bersikeras di dalam konsep Tritunggal yang keliru, nggak ada gunanya. Shalom Pak Billy, shalom. Bapak bilang kita harus marah ketika nama Tuhan dilecehkan, dalam contohnya kuliah. Ini juga pertanyaan yang lalu ya kan ya, dari hari Senin ya mungkin. Apakah itu berarti ketika ada umat agama lain melecehkan nama Yesus, kita harus marah dan berespon? Bagaimana respons dan praktek yang tepat? Nah ini pertanyaan yang baik, ini pertanyaan yang baik. Gitu. Mungkin jadi tambah rumit ya kalau sudah masukkan ini ya dengan itu apa undang-undang penistaan dan sebagainya. Itu seharusnya ada atau nggak ada. Mungkin saya nggak harus masuk ke sana, tapi ini perlu diskusi yang lebih panjang gitu ya, bagaimana mengertinya dan sebagainya. Tapi gini yang kemarin saya katakan itu dalam konteks itu gini ya, di dalam kehidupan Daud, ini kan di depan matanya gitu ya. Kalau kita mau pakai istilahnya itu, ya ini di dalam wilayahnya Daud yang dia bisa silence atau dia bisa enggak gitu. Ada perbedaan orang menghujat nama Tuhan di gereja dengan di ruang publik itu ada perbedaan seharusnya gitu ya. Nah kalau kita harus apa ya ini,
kita harus menyelesaikan semua orang yang apa ya ini namanya ya, menghujat nama Tuhan ya. Wah, kita bisa nggak tidur ya di dalam hal ini, nggak selesai-selesai di dalam dunia ini. Selalu ada orang seperti itu. Nanti ada orang bukan di luar Indonesia lagi ya, di Eropa juga menghujat nama Tuhan. Saudara mesti beli tiket terbang ke sana gitu. Terus kemudian kita menegur dia dan sebagainya. Ya pasti itu bukan panggilan kita gitu. Balik lagi ya, setiap orang itu ada panggilannya masing-masing. Tapi kalau seandainya ya saudara duduk di di dalam posisi yang saudara bisa mengatur bagian itu, dan itu menjadi tanggung jawab saudara. Mengerti ya bagian ini? Kalau ada orang terus kemudian dia di gereja itu menghujat nama Tuhan, kita diem tok gitu, itu kita jelas salah. Gitu. Tapi kalau di dalam ruang publik, nah, kita mesti mikir itu bagian saya atau tidak, atau bagiannya orang lain gitu. Lalu kita bisa mendiskusikan dalam hal ini secara publik teologi ya. Balik lagi ke pertanyaan itu ya. Apakah ini negara teokrasi atau bukan? Lalu kalau bukan, berarti kita mesti bagaimana menempatkan tentang hal pelecehan penghujatan ini gitu ya. Ini penafsirannya, kontekstualisasinya itu mesti jelas ya dalam hal ini ya. Israel itu pada saat itu teokrasi. Kita kan bukan negara teokrasi ya. Sudah jelaskan bagian ini ya. Israel itu negara teokrasi ya. Jadi waktu dia diperlakukan seperti itu, dia ada panggilan di dalam hal ini ya. Untuk menjawab, untuk tidak berdiam diri saja. Tapi kita kan bukan negara teokrasi. Nah ini kalau bukan negara teokrasi, tepatkah di dalam hal ini ya, nggak memberikan kemungkinan kepada orang itu untuk tidak untuk nggak percaya kepada Tuhan yang kita percaya gitu misalnya. Ya ini menjadi satu pembahasan yang panjang. Misalnya saya nggak bisa menjawab di dalam waktu yang singkat seperti sekarang ya. Tapi ya mungkin perlu seminar tersendiri gitu. Tapi intinya begini yang saya mau katakan adalah kalau itu di dalam wilayah kita ya, yang di dalam katakanlah saya pakai istilah mungkin nggak terlalu tepat ini ya, di daerah kekuasaan kita ya, yang kita tuh bisa bertanggung jawab di dalamnya, tapi kita diam saja ya, saudara diam saja gitu. Ada orang menghujat nama Tuhan di Facebook saudara dan saudara diam saja gitu. Ada orang menghujat nama Tuhan di Facebook gereja dan saudara diam saja gitu. Ini masalah, ini bermasalah. Gitu. Nah, saudara membiarkan orang itu menghujat nama Tuhan, ya, merusak pekerjaan Tuhan, dan saudara ini atas nama kesabaran gitu. Itu bukan kesabaran. Paulus pernah mengatakan ini ya. Kamu sabar saja gitu. Ada orang-orang lain mengajarkan ajaran sesat gitu ya. Ini bahasa ironis yang dipakai oleh bahasa sindiran sebetulnya. Paulus mengatakan di dalam hal ini kami mesti mengaku bahwa kami ini terlalu nggak sabar dibanding kamu. Maksudnya ini kalimat sindiran gitu. Ada orang mengacaukan dengan ajaran sesat dan itu di komunitasmu dan kamu diam saja gitu. Kamu diam saja dan nggak melakukan apa-apa. Jadi kamu sabar ya terhadap ini ya, terhadap pengajar-pengajar sesat itu ya. Di dalam hal ini kami mesti mengakui bahwa kami nggak mempunyai kesabaran seperti engkau. Itu maksudnya bukan Paulus sedang rendah hati ya bagaimana supaya saya belajar sabar seperti kamu, bukan. Maksudnya ini sindiran daripada Paulus. Kamu kok bisa sabar dengan pengajar-pengajar sesat seperti itu? Kamu diam saja. Kemarin di dalam pertemuan pada hari Senin saya bilang ya, ada bedanya orang sabar dengan pengecut. Sabar itu bukan pengecut bukan sabar. Itu dua yang sama sekali berbeda. Kita mesti ada courage ya di dalam hal ini ya, courage untuk mengatakan kebenaran ya. Jadi memang sudah ini hal seperti ini kompleks ya. Saya nggak tahu, saya setelah bicara sekian lama mungkin masih belum, saudara rasa masih belum menjawab juga pertanyaannya gitu ya. Ada agama umat lain melecehkan nama Yesus, kita harus marah dan berespons. Ya kita bisa, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan bisa mengatur bagaimana nggak saling menjelekkan daripada menghina, merendahkan daripada kepercayaan yang lain. Gitu. Bukan berarti kita setuju dengan kepercayaan orang lain, bukan kan ya. Tapi memang kalau kita melihat di dalam kitab suci itu kekristenan nggak disebarkan dengan cara seperti itu dengan menghina-hina daripada kepercayaan, bukan itu gitu. Tapi secara highly persuasif bagaimana bahwa orang itu percaya kepada Allah Tritunggal. Nah ini panggilan saudara dan saya. Gitu. Maka kita nggak merasa tepat kalau penyebaran agama itu dilakukan dengan cara melecehkan kepercayaan lain gitu. Di dalam kitab suci kita ada begitu banyak pendekatan yang kita bisa pakai ya, tanpa harus melecehkan kepercayaan yang lain. Jadi ini sesuatu yang kita perlu jaga, khususnya kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, setidaknya gitu.
ya kita tidak melecehkan gitu ya di dalam hal ini. Ada pendekatan yang lain, bukan berarti tidak berani menyatakan kebenaran, kita menyatakan kebenaran, tapi kita memberitakannya itu dengan bijaksana yang dari Tuhan gitu. Bagaimana kalau ada umat agama lain yang melecehkan nama Tuhan? Ya, sekali lagi ya, kalau itu memang adalah saudara ditempatkan di posisi situ ya, saudara bisa mengatur dalam hal ini ya. Bagaimana mengatur secara publik teologi supaya itu nggak harus terjadi, apalagi negara kita kan memang bukan negara yang mengencourage orang saling melecehkan agama lain, kan memang tidak. Ini negara kita juga ada negara yang mau supaya orang yang berbeda-beda agama itu ya bagaimana bisa saling respect, menghormati. Ya kita nggak harus setuju dengan kepercayaan orang lain, tapi kita menghormati kepercayaan yang lain. Ini kan di-encourage di negara kita. Dalam hal ini ya pelecehan daripada agama lain itu memang bukan yang di-encourage kan, memang di negara kita gitu. Ya biarlah orang-orang yang di situ udah mengatur gitu. Tapi kita ya, kalau seandainya itu terjadi di wilayah kita, maksudnya di gereja ya, di tadi ya, saudara cuma diam saja. Ini ada yang nggak benar di sini. Saudara rasa ya nggak apa-apa lah, atau kayak gitu. Mereka menghujat nama Tuhan ya nggak apa-apa juga gitu. Saya pikir kita nggak ada kepekaan di dalam hal ini ya. Ini sesuatu yang keliru. Ya, saudara mesti kita minta pengampunan dari Tuhan untuk hal seperti ini ya, supaya kita bisa menjaga kemuliaan namanya gitu, menguduskan nama Tuhan. Tuhan sih memang nggak perlu namanya dijaga oleh kita, dia bisa menjaga diri sendiri ya, betul gitu ya. Tapi di dalam perintah ini ya, dikuduskanlah namamu, ini kan ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Ini kita diminta ya untuk menjaga kekudusan nama Tuhan, bukan karena Tuhan memerlukan itu gitu misalnya. Seperti kayak kita diperlukan untuk membela nama Tuhan. Kalau enggak, Tuhan itu miserable sekali namanya. Ya bukan itu maksudnya. Tapi kita sebagai orang percaya, ya kita dipanggil untuk menguduskan nama Tuhan. Ini ada ajaran di dalam doa Bapa kami, ajaran yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan termasuk di dalam penghayatan itu seperti apa. Nah, kita sudah bahas ya di dalam hari Senin itu. Ya kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.